Kutipan babat Tanah Jawi tentang berdirinya negeri Kartosuro, episode ke-8. Sinuwun ing Ngaloga diboyong Raja Amangkurat ke Kartosuro. Sang Raja Amangkurat sudah bersiap menyambut kedatangan Sinuwun ing Ngaloga dengan iringan kodok ngorek yang terus menggema. Sang Raja Amangkurat turun dari tenda diiringi para bupati dan serdadu kompeni. Iring-iringan pasukan Kalagan garis depan sudah sampai. Tetapi mereka kaget ketika melihat Sang Raja Amangkurat berpakaian cara kompeni. Terlebih-lebih di belakangnya berbaris serdadu kompeni. Dalam hati mereka kembali ragu-ragu dan curiga. Ikatan tombak yang mereka bawa segera diputus. Para prajurit Kalagan mengambil tombak dan senjata mereka kembali. Pasukan Kartosuro yang melihat pihak lawan kembali menyandang senjata seketika geger. Sinuwun ing Ngaloga yang berada di belakang rombongan bertanya, "Hei anak-anak, ada apa di depan itu?" Para prajurit menjawab, "Yang seperti raja itu bukan bangsa kita. Sepertinya dia kompeni yang sedang menerapkan tipu daya." Sinuwun ing Ngaloga tersenyum, lalu berkata kepada Ki Adipati Urawan, "Urawan, engkau majulah duluan. Katakan kepada Kandaraja, pakaiannya membuat kaget para prajuritku." Ki Urawan menyembah dan tergopoh-gopoh segera maju ke depan. Pasukan pesisir dan mancanegara sudah lari menjauh. Mereka saling bercakap antara temannya. Katanya menyerah, tetapi tiba-tiba mencabut senjata. "Ayo kita lari saja. Kita ini orang kecil, rugi kalau ikut-ikutan perang saudara. Kalau mereka mendapat kuasa, kita pun tak akan tahu. Kita lihat saja nanti yang menang, kita ikuti." Ki Urawan sudah sampai di hadapan Sang Raja Amangkurat dan mengatakan pesan sang adik Sinuwun ing Ngaloga. Sang Raja sangat suka dan segera menyuruh sang adik untuk maju. "Dinda persilahkan segera ke sini." Ki Urawan menyembah dan kembali ke tempat Sinuwun ing Ngaloga. Sinuwun memerintahkan kepada prajurit untuk meringkus kembali tombak dan senjatanya. "Segera ikat kembali senjata kalian," titah Sinuwun ing Ngaloga. Sinuwun ing Ngaloga turun dari kuda dan mendekati Sang Raja Amangkurat dan kemudian menyembah. Sang kakak merangkulnya. Keduanya berlinang air mata. Para bupati bersuka cita karena perang saudara sudah berakhir. Keduanya kini menjadi Dwi Tunggal. Perdamaian antara keduanya dirayakan dengan berontongan senapan ke udara. Suaranya seperti gunung runtuh. Berkata Sang Raja Amangkurat kepada para bupati Kartosuro, "Kalian semua berbaktilah kepada Dinda Puger." Para bupati maju mengerubungi Sinuwun ing Ngaloga untuk berbakti. Pangeran Panular yang ikut Sinuwun ing Ngaloga juga sudah berbakti kepada Sang Raja Amangkurat. Kedua pembesar dan pasukan masing-masing kemudian menuju kota Raja Kartosuro. Sepanjang jalan Sinuwun ing Ngaloga berada di samping sang kakak. Kuda mereka berjalan bersebelahan. Setelah sampai di kota, sang raja menempatkan sang adik di rumahnya yang baru. Setiap hari para tumenggung mengirim jamuan untuk pangeran yang baru datang. Perdamaian kedua kakak beradik itu ditandai dengan sengkalan tahun Toyo Muluk Obahing Sasongko yang melambangkan tahun Jawa 1604 atau bertepatan dengan 1681 Masehi. Selama beberapa hari sejak kedatangannya, Sinuwun ing Ngaloga selalu ke istana menemui sang raja. Gelar Sinuwun ing Ngaloga sudah diserahkan kepada Sang Raja Amangkurat. Sinuwun ing Ngaloga lalu memakai nama Pangeran Adipati Puger, nama yang diberikan oleh mendiang sang ayahanda dahulu. Para abdi keparak dari Mataram juga sudah diserahkan kepada Sang Raja Amangkurat. Pangeran Adipati Puger diberikan tanah garapan seluas 2000 cacah. Pada kesempatan sang raja juga mengangkat para abdi. Ki Kartinolo diangkat sebagai lurah Keparak Kanan dengan nama Tumenggung Sumobroto.
Ki Suromanggala diangkat sebagai Lurah Gedhong Kanan dengan nama Tumenggung Mangun-Nagara. Sedang yang diangkat sebagai Lurah Gedhong Kiri adalah Ki Tumenggung Surontani. Ki Wirapatra diangkat sebagai Lurah Keparak Kiri dengan nama Tumenggung Wirorejo. Setelah selesai menempatkan para abdi, Sang Raja Amangkurat memanggil dua panglima perang, Ki Adipati Urawan dan Arya Sindurjo, untuk berangkat menyerang Salinga. Singkat cerita, kedua panglima sudah sampai di Salinga dan bersiap menyerang Raja Namrud. Raja Namrud sudah mendengar datangnya pasukan Kartosuro dan sudah menyiapkan benteng untuk berlindung. Pasukan Kartosuro tertahan oleh kuatnya benteng pertahanan Raja Namrud. Karena tak dapat masuk, mereka kemudian mengepung benteng dari segala penjuru. Dari arah selatan dan barat dikepung pasukan pesisir. Dari timur oleh Raden Sindurjo dan dari utara oleh Adipati Urawan. Setiap hari diserang, tetap saja Raja Namrud tak mau keluar. Setelah 2 bulan serangan ditingkatkan, barikade sudah berhasil dihancurkan. Mau tak mau Raja Namrud keluar bersama pasukannya yang sejumlah 500 prajurit. Para prajurit Raja Namrud menyebar guna-guna berupa sekam. 3 kali mereka menyebar guna-guna. Ki Adipati Urawan ketika melihat Raja Namrud segera menerjang. Pasukan pemberontak dari Salinga itu bubar kocar-kacir. Tidak ada prajurit yang kebal peluru, guna-guna mereka tanpa hasil. Banyak prajurit Namrud yang tewas. Benteng sudah direbut pasukan Kartosuro. Raja Namrud sudah tewas, semua lelaki dibunuh dan para wanitanya diboyong. Markas Raja Namrud kemudian dibakar. Pangeran Pamenang diikat dan dibawa ke Kartosuro bersama harta rampasan dan putri boyongan. Ki Adipati Urawan dan Arya Sindurjo mengaturkan hasil rampasan perang dan para boyongan. Semua putri boyongan dibawa ke istana. Pangeran Pamenang dijatuhi hukuman mati dengan cara dicekik dengan tambang di bangsal Kamandungan. Negeri Kartosuro kini sudah sejahtera. Perang sudah berhenti. Para tumenggung dan bupati dari pesisir tinggal di Kartosuro. Sehari-hari mereka bekerja dengan tenang. Namun masih ada satu persoalan yang menjadi gunjingan. Para mantri Bagelen bekas bawahan Sinuhun ing Alogo dulu sampai sekarang masih mengabdi kepada Pangeran Adipati Puger. Hal ini menimbulkan sedikit perasaan kurang nyaman bagi para abdi di Kartosuro. Mereka kemudian melaporkan kepada Sang Raja Amangkurat. Sang Raja berkata, "Benar itu, karena itu Dinda Puger dulu lama tak menghadap kepadaku, karena dibujuk oleh para abdinya itu." Pangeran Adipati Puger lalu dipanggil menghadap Sang Raja Amangkurat. Sang Raja berkata pelan, "Dinda, majulah ke sini. Aku ingin tahu para abdimu yang lama dan yang baru. Aku ingin melihat mereka." Adipati Puger menyembah lalu memanggil para abdinya untuk menghadap kepada Sang Raja. Ada 43 mantri, semua masih muda dan cakap. Sang Raja berkata, "Apakah ini semua abdimu yang lama? Aku lihat mereka cakap-cakap. Pantas kalau semua punya kemampuan yang baik." Pangeran Adipati Puger menjawab, "Mereka abdi saya yang lama." Sang Raja berkata, "Kalau saja bukan orang lama, pasti sudah aku hukum semua. Merekalah yang mengompori kamu dulu. Karena mereka orang lama dan sudah mengabdi kepadamu, aku beri mereka maaf." Pangeran Adipati Puger menyembah dan berkata, "Hamba serahkan kepada Paduka, saya tak akan membantah." Sang kakak berkata lagi, "Di Bagelen mereka aku beri tanah, masing-masing 50 atau 25 cacah. Mereka semua harap mundur menjadi punggawa dan kembalilah ke desa di Bagelen." Pangeran Adipati Puger berserah kepada kehendak Sang Raja. Semua bekas abdi lama di Kalagan kemudian dikirim ke Bagelen, dan Pangeran Adipati dapat mengabdi kepada Sang Raja sepenuhnya dengan rasa nyaman. Demikianlah
kisah tentang berdirinya negeri Kartosuro yang dikutip dari Babat Tanah Jawi. Semoga bermanfaat.